Gue gak nyangka sih film ini keluar dari sutradara yang bikin Marlina dan apa kan? 5 babak apa kan? Pembunuh dalam 3 babak. Oh iya, Marlina dalam pembunuhan 5 babak. 3 babak apa 5 babak kayak lupa gue. Gua nggak paham sih sama film ini sejujurnya. Hancur sih ini film. Dia nih Bangsat. backgroundnya apa? Bangsat. Yuk kita datang lagi yuk dengan film jelek yuk. Ini adalah film yang wah netizen Indo overproud parah. Ini makanya gue tuh selalu bilang jadi manusia tuh nggak usah overproud apa-apa produk lokal lah. Kalau emang jelek aja, bagus aja bro. Karena ini apa? Jessica Alba dan sutradara dari Aduh gue lupa namanya siapa lagi. Marlina dalam apa tadi? Pembunuh dalam 4 babak. Nah, Marlina Si pembunuh dalam 4 babak. Marlina ini salah satu film thriller yang menurut gue cukup kuat ya pada masanya ya. Lu nonton dari awal sampai akhir tense banget karena lu serumahan mulu sama pembunuhnya. Iya. Maksud gue. Iya benar. Ya, tapi kita ngomongin lagi trigger warning. Ini judulnya trigger warning. Dari opening aja udah menurut gue ya. Openingnya itu tidak ada hubungannya sama sekali ya. Yes, CGI, ada CGI yang kurang matang, terus kejar-kejaran, car chasing. Yang mana yang kurang matang? Di CGI awal, Apa? mobilnya, Yang mana yang gurunnya bohongan gitu, kelihatan gurun bohongan. Terus Jessica Alba badannya kecil banget, ya, badannya kecil banget tapi bisa megang automatic rifle ya. Itu Jessica Alba jujur aja kalau dia beneran nembakin karbin dagunya copot sih, ya. Kalau nggak bahunya kegeser. Nggak mungkin dia bisa kuat begitu. Jadi kayak supir bajai. Iya, gitu sih hancur. Ya, udah kita ada scene petak umpet ya. Kita lihat ya. Dia puter-puteran mobil sama musuhnya ternyata musuhnya hilang. Maksud gua, aneh banget ini. Dan dia kecil kayak gitu bisa ngebantai orang-orang. Nggak ada special force tentara di luar negeri yang badannya seslim dan semulus Jessica Alba menurut gua ya. Tidak ada otot sama sekali. Tapi mungkin kesulitannya adalah kenapa berbeda sekali dengan Marlina si pembunuh dalam 4 babak itu karena film itu menurut gua adalah film yang bagus di festival. Festival itu terkenal, bukan terkenal sih. Festival itu bisa lu ngebikin film dengan pace yang lambat gitu. Dengan lu nge-build cerita yang pelan-pelan. Karakter development-nya tuh pelan banget. Bener, film ini tuh nggak bisa dong. Film Netflix tuh nggak mungkin begitu. Bukan nggak bisa sih, ini emang nggak ada yang mau. Kalaupun begitu pasti dipapas sama produser, gue yakin. Iya, aku juga nggak mau tahu Jessica Alba itu karakternya kayak apa. Jelek banget ini film, parah anjing. Gue kasih rating 2 di IMDb dan everybody is agree. Kalau lu lihat di reviewnya di IMDb IMDb kan full user ya maksud gue ya. Itu benar-benar semuanya pada kecewa sama film ini karena film ini ternyata ya the power of crowd lagi ya. Indonesia ini masuk top 10 juga di Indonesia di Netflix kan. Iya benar. Nomor 1 bahkan kalau nggak salah. Sempat tapi nomor 1. Udah enggak. Iya. Ini secara karakter development juga kronis banget ya Bel. Ini salah satu scene yang juga nggak penting nih. Dia mau nge-bridging kalau ada kejahatan di kotanya aja sih sebenarnya sih. Aneh banget kan maksud gue. Lihat Iya. Tuh. Lu bayangin, gergaji mesin bisa lo lipet pakai celemek kulit. Maksud gue harusnya kesobek itu ya celemeknya ya. Jadi logiknya hancur banget sih buat gue ya. Jadi emang ini kayaknya film ini memang mengandalkan Jessica Alba banget sih, benar mengandalkan nama. Bener, Jessica Alba udah lama nggak muncul, dimunculin dalam film action. Iya. Orang pasti nungguin banget gitu. Orang ekspektasi. Semua karakter musuh villainnya nggak ada yang memorable. Since ini redneck, lu jadi agak kebingungan siapa yang namanya Mikey. Iya. Lu cukup bingung kan yang bakar siapa? Iya benar. Sama-sama Mikey namanya. Gua enggak ngerti sama-sama jenggotan gitu. Sama perawakannya jadi gua enggak ngerti. Pakai topi cowboy ya kan. Jadi sama semua. Terus gua merasa kayak si Jessica Alba ini karakternya siapa namanya gua lupa lagi sini. Enggak perlu kita ingat juga Jessica Alba aja. Kayak dia tuh emang udah ignoran saja orangnya gitu. Maksudnya dia minta tolong pengacara datang untuk tolongin dia. Lu tahu ini bisa dibunuh punya. Iya dan habis itu dipulang dia enggak dikasih enggak dinasihatin apa-apa dan sampai dia mati ending Jessica Alba nggak ada ngebahas pengacara kemana loh. Iya. Dia nggak penasaran tuh pengacara dan kemana. partner si goblok itu juga kenapa nggak bilangin ya ini kasus sensitif karena udah ada orang politikal yang power banget di sono. Lu kalau mau ngurusin gini lu setidaknya bawa polisi lah atau bawa siapa lah. Iya, harusnya begitu dia ya. Dia datang ke goa sendiri pakai jas sama sepatu kulit maksud gue. Untuk ngurusin itu reruntuhan. Maksud gue lu sampai arkeolog. Lu juga nemu apa di sono maksud gue. Gue juga tidak menemukan villainnya tuh siapa sebenarnya. Siapa betul itu ya. Si teroris ini atau si senator ini gitu loh. Iya. Jadi gue nggak dapet
dapetin, gue harus kesel sama siapa gitu jadinya. Dan menurut gue sebuah kebodohan saat ngeplanting karakter si Sheriff itu sebagai anak dari politisi. Setelah lu planting itu, lu tahu bahwa the suspect adalah the usual suspect. Iya benar. Buat gue. Benar. Sesuatu yang paling friendly kan biasanya kan. Kalau lu mau bikin twist, ini pasti yang lu nggak sangka-sangka dia Iya, nih iya. pembunuhnya. Dan itu terjadi maksud gue di film. Apalagi digambarin dengan shot senator pertama kali ketemu sama si Jessica Alba. Iya. Dia kan dengan matanya yang kayak ragu mau sapa atau enggak gitu. Udah aneh banget menurut gue gerak-geriknya. Dan gue tuh tidak ada rasa kesel sama penjahatnya loh. Sama, si gua juga terorisnya. sama. Karena menurut gue tuh logis. Dia tuh ngelakuin hal itu kayak gue ditipu nih. Lu Iya. harus tanggung jawab dong. Kalau gua kalau jadi maksudnya kalau kita berpikir secara rasional ya, kalau jadi Jessica Alba, ya udah kita ngomong sama si penjahatnya aja, si terorisnya aja gitu. Iya, iya. Oh, ini namanya anjing nih. Iya. Udah kita ini. Nih harus lu sikat dia nih. Sikatin si anjingnya nih. Aku juga special force, aku ambil dari locker aku deh senjatanya. Maksudnya, nanti temen aku kirimin deh maksud gue. Lagi juga kenapa harus dari gua bapaknya gitu maksud gue loh. Karena gua bapaknya kan connecting. Maksud gue aneh itu gua bapaknya. Itu di dekat rumah maksud gue. Kalau lu masuk, ya udah pasti kan, apalagi katanya tempat nongkrong bapaknya. Ya kenapa bapaknya juga harus dibunuh maksud gua? Karena bapaknya merogokin katanya. Iya, nah kan merogokin. Berarti kan lu udah tahu dong, lu bakal dipergokin suatu saat karena itu tempat nongkrong bapaknya. Ya mendingan lu ajak ngobrol bapaknya dong. Iya juga ya. Kira-kira mau nggak? Iya. Mending lu dibunuh pas negosiasi dong. Dari bukan dibunuh pas lagi di situ dong, maksud gua. Aneh banget lah, mending lu bakar rumahnya, ya kan? Jadi kesannya kayak bunuh diri. Daripada keruntuhan, ternyata keruntuhannya Jessica Alba bisa cek dari batu. Katanya ini adalah granat. Anjing goks, maksud gua dia gegana anjing. Bukan special force doang dia. Anjing maksud gua. Goks menurut saya mah Jessica Alba. Lihat batu ini, mirip kan? Nih ya, nggak ada forensik, nggak ada apa-apa, dia bilang, granat nih. Anjing gokil maksud gua. Gokil sekali. Menurut saya. Saya sih bukan special force ya, tapi menurut saya spesialisasi itu biasanya beda-beda ya. Maksud gua ya. Nggak mungkin satu orang bisa gitu loh. Dia berantem bisa, lihat batu bisa. Bisa gitu kan. Hebat sekali menurut gua. Gua nggak melihat, gua juga tidak berempati sama karakter dia dengan bapaknya juga jadinya. Iya, betul. Cuman dikasih lihat dia masih kecil ngasap pisau doang. Iya, jadi kita ngelihat bapaknya meninggal biasa aja buat kita. Iya. Gitu kan. Barnya sebagai salah satu yang kayaknya memorable banget. Iya, memorable banget. Gak dieksplor juga. Ya lewat aja gitu, begitu dibakar Maria gitu doang. Maria bakar. Orang besok jadi lagi. Iya. Orang dibangun lagi. Kayak ada Sims maksud gua, ini mah aneh banget. Itu nggak ada dia kerja kerasnya. Lagi tujuan dibakarnya tuh apa juga gitu. Apa juga, iya. Kenapa harus dibakar? Lu kenapa harus bakar? Dan yang bakar juga mukanya sama temennya yang nerusin itu bar. Gue pikir tuh temennya berkhianat loh awal-awal. Iya, gue sama. Gue juga. Berkhianat. Tapi ternyata beda bang. Pas dia ketemu lagi, beda orangnya. Iya ternyata beda, aneh banget ya. Itu readingnya kepisah kali pas proses ya. Lu Miki juga. Lah anjing make up-nya sama. Kata muanya ini ada dua bang. Kata muanya. Muanya ketuker. Enggak, tapi Dok, kalau misalnya kita dikasih film kayak gini, durasinya kita lesnya 3 jam, 2,5 jam lah. Wah. Enggak bisa nge-build bisa nge-build Dok, karena kita nggak dikasih lihat adegan-adegan penting gitu. Di kayak Too Good To Be True lagi, terserah orang yang nulis, terserah orang yang direct gitu loh. Jadi kayak cepet banget, kita nggak ngerasa kayak kesal sama penjahatnya, nggak ngerasa kasihan sama karakter utamanya, nggak ngerasa kasihan sama bapaknya, kayak udah lewat aja gitu. Gitu kayak. Dan ini sih twistnya paling parah sih menurut gua di ending itu. Kenapa? Anjing, maksud gua kenapa dia akhirnya bunuh diri pakai granat Setelah dia lari-lari gitu ya? Iya, setelah dia lari-lari nih, berantem sama Jessica Alba nih, ya kan, mau nangkep dia nih ke penjara nih, tapi akhirnya dia membunuh diri maksud gua. Nah, kan itu dia nge-buildnya dulu dia merasa bersalah gitu loh. Iya, kenapa sekarang? Menurut gua karena tidak ada shot yang menunjukkan itu iya, nggak ada grade-nya. Iya, ya kan? Jadi kayak kok tiba-tiba dia bunuh diri, kenapa dari awal aja kalau gitu anjing. Kalau mau twist tuh mendingan Jessica Albanya ngilang ya kan. Ternyata dia Fantastic Four maksud gua. Ternyata dia adalah Sue. Ternyata dia hilang. Dia bisa bikin barrier ternyata. Ternyata temen yang dipanggil-panggil itu adalah Mr. Fantastic. Iya kan? Ternyata batu reruntuhan itu bisa bangun dan jadi detik. Maksud gue meninggal sekalian gitu. Maksud gue kalau mau bikin twist tuh. Iya kan? Ini settingannya udah tepat. Reruntuhan itu bisa jadi deting. Iya bener. Aneh. Itu waktu mau meledak, itu sebenarnya apinya dari ternyata si Thor
ya kan, keluar dia. Cerot gitu maksud gue. Iya kan? Ya itu Jessica Alba tinggal surprise motherfucker. Surprise motherfucker, we are the Fantastic Four gitu loh maksud gue. Sayang banget, aneh. Maksud gue bisa kayak ngobrol-ngobrol di camp militer gitu maksud gue. Terus bisa kayak, udah lu sana panggil bantuan, lu disuruh duduk di situ. Itu nggak mungkin anjing. Lu militer bisa masuk ke situ mah udah pasti ditembak. Ditanya pasti kok bisa masuk di sini. Iya, dan lu pasti digiring dong ke kantornya dong. Masa lu dikasih taruh di situ maksud gue. Aneh banget lah itu mah. Ada granat lagi, aduh. Aneh-aneh ini. Lagi-lagi Netflix itu selalu memikirkan produksinya harus A, B, C, tapi dia lupa dengan story yang penting gitu. Sekarang tuh begitu. Jadi akhirnya logo N yang sekarang ada di thumbnail itu, kalau dulu kita kayaknya nunggu-nunggu banget ada film yang ada logo N ya karena bagus gitu ya. Sekarang berantakan. Ada juga film yang baru keluar, Hitman apa gitu, gue lupa. Gue belum nonton gue. Ada baru keluar, tapi dia masuk top 10 cuman 2 hari udah hilang lagi. Produksi Netflix juga? Iya. Hilang juga? Sayang banget. Iya, pada komplain sama ceritanya juga sih. Padahal treatmentnya tuh bagus ketika dia ngasih CGI oke, gambarnya cakep, tapi lagi-lagi story-nya kurang kuat. Sekarang tuh mereka lebih kuat di Korea ya kalau gue lihat ya. Kayaknya gitu, emang dia mau investnya ke sana kali ya. Iya, Korea tuh gila banget cuy. Maksud gue, semua seriesnya loh maksud gue. Segoblok-gobloknya kayak tetap enjoyable buat marketnya. Iya. Ini kan marketnya kita maksud gue. Emang yang suka film action dan segala macam yang nggak suka. Tapi gitu. fun fact-nya adalah memang Korea kenapa digembor-gemborin karena Korea juga pemerintahnya juga ngeluarin ikut support. Bener, keluarin duitnya juga banyak banget ya. Samsung juga selalu ada kan di series Korea maksud gue. Selalu bayar jadi dia. promo makanannya juga ada, tempat riset juga ada. Sayang banget sih. Ini gue nggak tahu nih boleh di spill atau enggak ya. Kayaknya boleh deh. Buat membership aja ya. Tapi itu dia trigger warning buat gue sih, skornya tetap gue akan stay dengan 2, bukan karena ini film Indonesia action dan jadi gue bilang nggak proper. Emang secara penulisan pun menurut gue lemah sekali menurut gue. Mohon maaf Kak Molly. Mohon maaf ya, kalau film action menurut gue The Raid bagus ya kan. Kayak gue lupa lagi namanya apa tuh ya, yang ada judulnya ada train-trainnya gitu ya, gue lupa ya. Train to Busan kan? Itu zombie goblok. Ya. Train Come After Us. Enggak, ini bohong. Night Come After Us. Oh iya, kalau train mah jadi kayak ini ya. Apa namanya tuh yang kereta warna biru? Thomas. Thomas Come After Us. Serem sih tapi itu. Iya. Goblok juga tadi judul gue. Tolol. Night Come After Us tuh bagus tuh. Hah? Itu bagus, Indonesia juga. Apa namanya, Timo. Itu bagus menurut gue. Secara story kuat secara juga. Story kuat, actionnya bagus. Ini actionnya lama banget soalnya bro. Iya. Parah banget. Iya. Itu apa cutnya tuh kayak film-filmnya Steven Seagal tuh nggak lo? Yang duduk yang Iya, yang kayak gitu-gitu tuh. Saking udah tua ya Steven Seagal ya. Tapi ya kayak Steven Seagal sih menurut gue sih cut-cutnya. Big Four. Apa? Big Four oke lah. Oke. Iya oke. Walaupun story awalnya doang sih yang oke. Sisanya menurut gue kayak. Tapi sedangkan actionnya dan segala macam tuh. Iya. Secara treatment enak banget. Ini adrenalin nggak ada sama sekali bro. Gue nonton flat banget. Ada itu film action yang bagus. Apa? Komik. Bagus. Setidaknya premisnya fresh loh. 2 juta something, 1 juta something Iya loh. Falcon ya. Itu ngerampok bank pada saat itu menurut gue premis yang menarik. Iya. Pakai cangcut Iya. Itu menarik lah. Iya. Itu perdananya juga pada stand up comedian pada masa itu. 2015 gitu. Ya kalau sekarang lu tonton lagi mungkin jadi cringe Muntah. juga. Muntah. Iya. Lu minta Koenes nonton juga dia gak mau. Mungkin udah gak kuat. Kalau dulu oke lah, batu loncatan lah untuk banyak. Kemal langsung nonton. Bisa stop. Oh iya. Sorry. Bangsat. Lupa. Lagi ngentiau. Tolol. Ini membership nih kenyang nih namanya nih. Itu juga pasti gue. Kan juga. Itu aman. Gua aja apa? Gue TB itu masih aman itu. Masih kenal sama Kemal, masih aman. Ya, itu dia trigger warning. 2 buat trigger warning. Sayang banget. Gue akan nunggu lagi sutradaranya Molly ini bakal bikin apa lagi karena gokil men. Marlina salah satu film terbaik Indonesia yang gue tonton sih. Iya, masuk jujur festival aja. banyak banget. Bagus banget menurut gue. Settingannya juga gila ya menurut gue ya. Itu di Sumba ya kalau salah. Iya, Sumba. Iya, gila banget men itu. Lu berapa?
Gue 4 lah. 4. Iya. Sedih juga. Sedih sih sebenarnya. Gue Phyllis ya bayangin nih, bini gue nonton. Ini biasa nih spesialis orang film jelek nih. Iya. Dia nonton aja sampai. Nggak Ini kuat apaan juga. sih dia masuk kamar habis itu dia. Apaan sih masuk kamar dia. Kalau lu nggak masuk ya karena emang lu tidur di luar ya. Gue emang di sofa juga. Jadi dia cuma matiin TV doang guys, nggak jalan dia. Ya. Gue nonton sampai habis lah. Yaudah, itu dia adalah sequel Fantastic Four yang terbaru. Ini adalah ini ya, apa namanya? Sequel Fantastic Four anjing. Ini awal rebootnya ya. Iya. Nanti dari sini baru ternyata dia Storm ya. Iya. Jadi kita akan lihat dia lagi nyamar soalnya. Dia bisa megang automatic rifle loh. Lu bayangin, lu kan kita sebagai ini ya pengamat apa namanya persenjataan. Lu nggak mungkin dong model Jessica Alba bisa pegang karbin juga maksud gua. Nggak mungkin. Kalau di Bradel Nggak mungkin. Kalau pegang karbu mungkin ya. Iya. Karbu. Iya, ya kan atau ngebubut, ini kan juga bisa mungkin. Iya aja kalau ngebubut. Tapi kalau megang automatic rifle di gini nggak mungkin nih menurut gua. Bahunya nggak mungkin kuat tuh, nggak mungkin. bisa dislokasi. Bisa dislocated pasti gue yakin ya. Sekuat itu memang. Karena MP5 aja tuh lu belum tentu kuat, Wel. MP5 loh, SMG. Dan dia nggak ada recoil-nya ya kayak nembaknya tuh Iya, kayak mbak gitu maksud gue. Top. Di Bradel nggak mungkin kok. Iya, kalau yang megang Sylvester Stallone gitu kan maksud gue. Iya, nih di Rambo nih, mesinnya dicabut nih. Mbak, lu itu Sylvester Stallone, iya kan. Ini Jessica Alba gitu maksud gue. Kenapa dia nggak sekalian ambil anti tank ya kan? Iya kan maksud gue. Ambil anti tank dikit. Iya, nih makan nih. Belum. Salah Jessica Alba menurut gua. Megang karbin aneh. Karena kita kan udah sering terdidik sama film-film yang begitu. Jadi sekarang kita udah mulai lebih sensitif ya sama pemilihan senjata. Iya, pakai dan senjata orangnya siapa yang make. Iya. Iya. Berototan dikit lah maksud gua kalau megang kan kalau kayak Captain Marvel kan believable. Badannya Iya, tuh badan iya. Air Force gitu. Iya, bener, Badannya bener. gemuk, sekel gitu kan. Bener. Ini enggak gitu. Ya, itu dia ya. Mungkin cocokkan Miss Marvel juga megang karbin ya. Miss Marvel. Anak kecil. Megang karbin. Juga bodohnya goblok. Captain Marvel dong sebenarnya. Ada Miss Marvel. Iya tahu gua, Miss Iya. Marvel yang di Pakistan kan. Ngapain dia pegang karbin? Iya, Brie Larson harusnya. Miss Marvel. Megang karbin. Kenapa dia harus pakai karbit? Lucuan loh. Miss Marvel megang karbin. Emang Bill tadi jelek, tapi jangan begitu Iya, juga iya, lu. iya. Ngapain dia pegang karbin? Ya gitulah. Kita tunggu aja di sini lagi di reboot ya katanya ya. Lagi di reboot untuk universe-nya si James Gunn. Bukan dong, DC goblok. DC lagi di Itu reboot. DC. Iya. Marvel juga katanya lagi ancang-ancang mau Iya reboot. karena kan si Kangnya masuk penjara kemarin. Si Kangnya masuk penjara atas tuduhan yang tidak dilakukan sebenarnya. Iya, Dia udah habis itu terbebas ternyata dari dia tuduhan. terbebaskan. Jadi katanya udah plannya berubah, bebas balik lagi. Balik lagi jadi Kang dia. Iya. Pakai karbin kali ini. Aneh emang nih film nih. Kayak John Wick aja. Bisa pegang karbin. John Wick aja pegang karbin loh. Iya loh. John Wick aja handgun Iya. loh. Dia pegang karbin tuh sedikit sekali John Iya, Wick iya, itu iya, ya. bener-bener. Capek kan bahunya. Maksud gua. Ya, iya kan. Gini nih. Ya, gitulah ya. Mungkin nggak dilatih sama Navy Seal ya, nggak kayak Keanu Reeves ya. Tapi ya udah itu dia. Ya udahlah dari negatifnya pun yang penting sutradaranya mampu go internasional menurut gua itu udah bukan indikator itulah baik dia, ya. iya. Semoga ya mungkin karena ini produsernya juga Jessica Alba ya. Jadi Oh, iya. apakah dia bilang bagus gitu pas screening gue juga nggak tahu ya. Oh saya sih aman saja katanya. This is good. This is good. Oh, carbine is okay. Iya. I can hold carbine. Like this man? I can lah katanya. I can, Tapi perlu ya. ditembak. No need to tembak. No need to tembak. no shoot ya, no shoot ya. Lebih kayak artis Singapura ya. Jessica Albanya kayak Crazy Rich Asian ya. Maksud gue ya, kasihan. Tapi ya udah, semoga kritik ini ya karena kita nggak nge-review, kita ngobrolin doang. Iya, Jadi ngebahas kalau doang. menurut lo ini bagus ya itu hak kalian kan, kalian sebagai penonton, kami juga penonton. Iya. Itu mah opini kita aja. Hmm. Sampai jumpa semuanya di Trigger Warning 2. Ini warning itu maksudnya ya Sama di ada warning. karbin. Aja tidak karbin. Karena lu bisa ke-trigger kalau nonton ini ya. Jadi sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow kita di sini semua. Iya. Dadah guys. Dadah. Jangan lupa kita ada onsite. Enggak ya, beda ya. Beda. Goblok. Ada Brave Talk Podcast.